Hai sahabat Nusantara, selamat datang di petualangan seru ini. Kamu tahu bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia juga terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau. Indonesia juga terdiri dari beragam suku bangsa, budaya, dan agama yang akan kita bahas di video ini. So, sahabat Nusantara, dalam video ini kita akan menjelajah keberagaman kebudayaan di Indonesia. Dari mulai mengenal suku-suku yang unik, serta menikmati keindahan dan keragaman yang ada di setiap sudutnya. Yuk kita mulai petualangan seru ini bersama-sama. Tujuan pembelajaran dari video ini yaitu yang pertama, sahabat Nusantara mampu menjelaskan pengertian suku bangsa, budaya, dan agama. Yang kedua, sahabat Nusantara mampu menyebutkan contoh-contoh suku bangsa, budaya, dan agama di Indonesia. Dan yang ketiga, sahabat Nusantara mampu menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan suku bangsa, budaya, dan agama di Indonesia. Bagian pertama, mengenal berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku bangsa adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan bahasa, adat istiadat, dan budaya. Dan Indonesia sendiri memiliki suku bangsa yang sangat beragam loh. Kurang lebih ada sekitar 1.300 suku bangsa yang tersebar di wilayah Indonesia. Nah, setiap pulau di Indonesia ini biasanya memiliki suku bangsa yang berbeda. Untuk belajar lebih lanjut, yuk perhatikan berbagai jenis suku bangsa yang ada di Indonesia. Dimulai dari Pulau Sumatera. Yang pertama yaitu suku Aceh, mendiami wilayah Aceh di ujung utara Sumatera. Suku Aceh terkenal dengan syariat Islam yang diterapkan di wilayahnya serta budaya dan tradisi yang unik. Kedua, suku Minangkabau, dikenal dengan sistem matrilineal dan rumah gadang yang unik. Suku ini memiliki tradisi dan adat istiadat yang kuat serta peran perempuan yang sentral dalam masyarakat. Ketiga, suku Batak, terdiri dari beberapa subsuku seperti Toba, Karo, Mandailing, Angkola, dan Pakpak. Suku Batak juga terkenal dengan ukiran kayu yang indah, kain ulos yang khas, dan tradisi marga. Selanjutnya yaitu suku yang ada di Pulau Jawa. Yang pertama suku Sunda, berasal dari Jawa Barat dan terkenal dengan bahasa Sunda yang halus, budaya seni yang kaya seperti wayang golek dan jaipong, serta keramahan penduduknya. Kedua yaitu suku Betawi, mendiami wilayah Jakarta dan sekitarnya. Suku Betawi juga terkenal dengan budaya campuran Melayu, Arab, Tionghoa, dan Portugis, serta bahasa Betawi yang unik. Ketiga, suku Jawa. Suku mayoritas di Pulau Jawa memiliki budaya yang beragam loh, seperti seni gamelan, batik, dan wayang kulit. Suku Jawa juga terkenal dengan filosofi kehidupannya yang mendalam dan adat istiadat yang masih dilestarikan. Selanjutnya kita beralih ke suku di Pulau Kalimantan. Yang pertama, suku Banjar, yang merupakan suku asli berasal dari Kalimantan Selatan, Indonesia. Mereka umumnya mendiami wilayah sekitar Sungai Barito dan merupakan kelompok etnis terbesar di provinsi. Kedua, suku Kutai, mendiami wilayah Kutai Kartanegara dan terkenal dengan Kesultanan Kutai Kartanegara yang masih eksis hingga saat ini, serta tradisi budaya yang kental. Terakhir, suku Dayak, yang merupakan kelompok etnis asli mendiami Pulau Kalimantan. Ada banyak subsuku dalam suku Dayak, seperti Dayak Ngaju, Dayak Iban, Dayak Kenyah, Dayak Kayan, Dayak Tunjung, dan Dayak Benuak. Masing-masing memiliki identitas budaya dan bahasa yang unik. Kita beralih lagi ke suku selanjutnya, yaitu di Pulau Sulawesi. Yang pertama, suku Bugis, dikenal sebagai pelaut yang handal dan memiliki budaya maritim yang kuat. Suku Bugis juga terkenal dengan tradisi sirine Napaceri dan sistem kekerabatan yang unik. Kedua, suku Gorontalo, mendiami wilayah Gorontalo dan terkenal dengan bahasa Gorontalo yang unik, serta tradisi dan adat istiadat yang masih dilestarikan. Terakhir, suku yang ada di Pulau Papua. Yang pertama, suku Asmat, tinggal di wilayah pesisir dan pedalaman di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Mereka mendiami daerah hutan bakau dan rawa-rawa di sepanjang pantai selatan Papua. Kedua, suku Dani, mendiami lembah Baliem di Pegunungan Jayawijaya, Papua Pegunungan. Daerah ini juga dikenal dengan pemandangan pegunungan yang indah dan subur. Bagian 2, kebudayaan yang ada di Indonesia. Kamu tahu sahabat Nusantara, budaya adalah hasil cipta, rasa,
karsa, dan karya manusia dalam suatu masyarakat. Budaya meliputi adat istiadat, bahasa, dan seni. Selain itu, budaya juga mencakup sistem kepercayaan, nilai-nilai, norma, dan teknologi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya mencerminkan identitas suatu kelompok dan menjadi panduan kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk belajar lebih lanjut, yuk perhatikan berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Kebudayaan di Indonesia tentunya beragam loh sahabat Nusantara. Mulai dari rumah adat dan alat musik tradisionalnya. Yuk kita bahas satu persatu. Di Indonesia, berbagai daerah memiliki ciri khas rumah adatnya masing-masing. Kita mulai dari rumah adat yang pertama yaitu Pulau Sumatera. Rumah Gadang Minangkabau. Rumah adat Minangkabau berbentuk seperti tanduk kerbau yang memiliki atap bertingkat dan terbuat dari ijuk. Rumah gadang ini biasanya dihuni oleh beberapa keluarga dan merupakan simbol kebersamaan dan kekeluargaan bagi suku Minangkabau. Rumah adat Bolon Batak. Rumah adat Batak ini terbuat dari kayu dan memiliki atap berbentuk seperti perahu. Rumah bolon biasanya dihuni oleh beberapa keluarga dan merupakan simbol status sosial bagi suku Batak. Pembahasan selanjutnya yaitu rumah adat di Pulau Sumatera. Yang pertama, rumah joglo Jawa. Rumah adat Jawa yang terbuat dari kayu dan memiliki atap yang berbentuk seperti joglo. Rumah joglo biasanya dihuni oleh satu keluarga dan merupakan simbol kesederhanaan dan keharmonisan bagi suku Jawa. Kedua, rumah kasepuhan Sunda. Rumah adat Sunda yang terbuat dari kayu dan memiliki atap berbentuk seperti perahu. Rumah ini biasanya dihuni oleh tetua adat dan merupakan simbol kebijaksanaan dan kepemimpinan bagi suku Sunda. Selanjutnya kita beralih ke rumah adat di Pulau Kalimantan. Yang pertama, rumah betang Dayak. Rumah adat Dayak yang terbuat dari kayu memiliki atap panjang serta berbentuk seperti perahu. Rumah betang biasanya dihuni oleh beberapa keluarga dan merupakan simbol kebersamaan serta kekeluargaan bagi suku Dayak. Kita beralih ke rumah adat yang ada di Pulau Sulawesi. Rumah Tongkonan Toraja. Rumah adat Toraja ini terbuat dari kayu dan memiliki atap yang berbentuk seperti perahu juga. Tongkonan biasanya dihuni oleh beberapa keluarga dan merupakan simbol leluhur dan garis keturunan bagi suku Toraja. Kedua, rumah adat yang ada di Pulau Sulawesi yaitu Rumah Baileo, Maluku. Rumah adat Maluku yang terbuat dari kayu dan memiliki atap yang berbentuk seperti kerucut. Rumah Baileo biasanya digunakan sebagai tempat pertemuan adat dan kegiatan sosial bagi suku Maluku. Terakhir, sahabat Nusantara, kita beralih ke rumah adat yang terdapat di Pulau Papua, yaitu Rumah Honai Dani. Rumah adat Dani yang terbuat dari kayu dan jerami yang berbentuk seperti kerucut. Rumah Honai biasanya dihuni oleh satu keluarga dan merupakan simbol kesederhanaan dan kedekatan dengan alam bagi suku Dani. Pembahasan terakhir yaitu alat musik tradisional. Dimulai dari alat musik yang ada di Pulau Sumatera yaitu kecapi Melayu. Kecapi adalah alat musik petik tradisional yang sering digunakan dalam musik tradisional Melayu di Sumatera. Terdapat dua jenis kecapi yaitu kecapi yang dimainkan dengan cara dipetik dan kecapi yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik yang kedua yang terdapat di Pulau Sumatera yaitu talempong Minangkabau. Talempong adalah alat musik perkusi tradisional dari Minangkabau. Terdiri dari serangkaian gong yang disusun secara horizontal dan dimainkan dengan dipukul menggunakan pemukul khusus. Selanjutnya kita beralih ke alat musik tradisional di Pulau Jawa. Yang pertama, gamelan Jawa. Gamelan adalah ansambel musik tradisional Jawa yang terdiri dari berbagai jenis instrumen perkusi seperti gong, kendang, kenong, saron, bonang, dan slentem. Gamelan digunakan dalam berbagai acara adat, upacara keagamaan, dan pertunjukan seni tradisional di Pulau Jawa. Angklung Sunda. Angklung adalah alat musik tradisional khas Sunda yang terbuat dari bambu. Meskipun asalnya dari Jawa Barat, angklung juga populer di berbagai daerah di Pulau Jawa. Angklung dimainkan dengan cara digoyangkan dan sering digunakan dalam berbagai pertunjukan seni dan upacara adat di Pulau Jawa. Beralih ke pembahasan selanjutnya yaitu alat musik tradisional di Pulau Nusa Tenggara Timur, yaitu sasando. Sasando adalah alat musik dawai tradisional khas Nusa Tenggara Timur yang terbuat dari anyaman bambu atau rotan untuk ditempatkan sejumlah talinya yang disusun berbentuk spiral. Bunyinya dihasilkan dengan cara memetik tali-tali tersebut. Alat musik tradisional yang terakhir yaitu berasal dari Pulau Papua, yaitu tifa. Tifa adalah alat musik perkusi yang terbuat dari kayu atau kulit, dimainkan dengan cara dipukul dengan tangan.
FIFA biasanya digunakan untuk mengiringi tarian tradisional, upacara adat, dan sebagai alat komunikasi. Pembahasan terakhir yaitu agama yang ada di Indonesia. Sahabat Nusantara tahu bahwa agama adalah sistem kepercayaan dan praktik yang menghubungkan manusia dengan spiritualitas, nilai moral, serta tata cara perilaku dan interaksi sosial. Agama juga mencakup keyakinan tentang asal-usul, makna, serta tujuan ekstensi manusia dan alam semesta. Untuk belajar lebih lanjut, yuk perhatikan agama-agama yang ada di Indonesia ini. Agama yang ada di Indonesia tentunya beragam loh sahabat Nusantara. Penduduknya ada yang beragama Islam, Protestan, Konghucu, Katolik, Hindu, dan Buddha. Yuk perhatikan penjelasannya satu persatu. Pertama, Islam. Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui pedagang Arab, Persia, dan India di abad ke-13. Perayaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha merupakan hari besar yang dirayakan. Kedua, Protestan. Protestan adalah salah satu cabang agama Kristen yang diperkenalkan para misionaris Eropa di abad ke-16. Perayaan Natal dan Paskah dirayakan dengan meriah oleh komunitas Protestan. Ketiga, Konghucu. Konghucu adalah agama yang berakar pada ajaran Kongfuzi. Penganut Konghucu banyak terdapat di kalangan etnis Tionghoa di Indonesia. Imlek atau Tahun Baru Cina merupakan salah satu perayaan penting bagi penganut Konghucu. Keempat, Katolik. Agama Katolik juga diperkenalkan oleh misionaris Eropa di abad ke-16. Misa Natal dan Paskah merupakan bagian penting dari kehidupan beragama umat Katolik di Indonesia. Kelima, Hindu. Hindu adalah agama yang dianut oleh masyarakat Bali, meskipun ada juga komunitas Hindu di Jawa dan Kalimantan. Hari Raya Nyepi atau Tahun Baru Saka dan Galungan adalah hari besar yang dirayakan dengan hikmat oleh umat Hindu. Terakhir, Buddha. Buddha adalah agama yang dianut sebagian kecil populasi di Indonesia, terutama di kalangan etnis Tionghoa dan beberapa suku lainnya. Perayaan Waisak merupakan hari besar yang dirayakan oleh umat Buddha di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan kekayaan dan keragaman suku bangsa, budaya, dan agama yang luar biasa. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat, bahasa, dan budaya yang unik. Sementara berbagai agama juga memberikan panduan spiritual dan moral bagi masyarakatnya sahabat Nusantara. Jadi dalam konteks ini, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan sangat penting untuk menjaga kerukunan dan harmoni. Menghormati perbedaan suku bangsa, budaya, dan agama berarti mengakui dan merayakan keberagaman ini sebagai kekuatan dan kekayaan bangsa, serta memastikan bahwa setiap individu merasa dihargai dan diterima dalam masyarakat yang inklusif dan harmonis. Berikut adalah tes akhir dari video pembelajaran ini. Jangan lupa dikerjakan ya sahabat Nusantara. Berikut adalah daftar referensi dari video pembelajaran ini. Sekian video pembelajaran mengenai keberagaman budaya Indonesia. Semoga video ini bermanfaat ya sahabat Nusantara. Terima kasih dan sampai jumpa.